tema kali ini kita akan bahas poin tentang apa nih Mas Tiar? Silahkan. Balada perselingkuhan dan pelakor. Nah, yang menarik ya, kenapa balada? Seperti yang tadi Karida bilang ya, kalau dalam KBBI itu balada itu hal yang mengharukan. Namun sepertinya memang ada pergeseran. Balada itu juga biasanya dimaknai Karida suka duka. Apakah memang di dalam dunia perselingkuhan dan pelakor itu ada yang mengharukan? Ada, mengharukan dalam tanda kutip ya. Nanti itu mah. Dan sebenarnya tema ini juga pernah kita bahas waktu itu ya, waktu di pagi-pagi itu tentang pelakornya, tapi kalau salah tidak ya, tentang betul. Itu pun juga qadarullah tanpa kita setting, tanpa kita ada niat dan maksud tertentu, apalagi menyengaja, itu bersamaan atau berdekatan dengan kasus yang viral juga ya. Ada yang lagi viral juga kan tentang perselingkuhan. Nah, uniknya ini agak berbeda dengan kasus yang sebelumnya yang juga viral. Kenapa berbeda? Karena yang tampil di medsos itu adalah pokoknya kegap aja, ketangkep basah. Di rumahnya gitu. Dan kalau di KPK kayak OTT ya, tangkap tangan. Ya, itu bukan tangkap tangan lagi, dan tangkap badan semuanya udah. Ini belum nih, masih abu-abu nih. Nah, yang bikin ramenya adalah di tempat gua sholat, tempat gua ngaji gitu kan. Berarti berani banget gitu kan. Bawa apa ya? Bawa belanja masalah dibawa ke rumah gitu. Sekarang begini Karida, ternyata yang namanya skandal itu memang bukan hari ini saja, bahkan di masyarakat yang kita anggap beradab. Sekali lagi ya, masyarakat yang kita anggap beradab atau yang biasanya orang menganggap beradab dan berkemajuan seperti Barat atau Amerika. Itu justru skandal itu sering terjadi, bahkan menjadi berita trending kedua setelah politik. Bahkan pertama sebelum politik. Jadi kalau ada berita skandal politik, pasti skandal yang naik. Dan yang dapat menghancurkan karakter seseorang di Amerika itu skandal. Makanya pernah ada pejabat Amerika waktu itu ketahuan skandalnya, berantakan. Malaysia juga pernah waktu itu, tahun berapa ya, pejabatnya tersandung kasus itu, skandal, berantakan. Jadi emang luar biasa. Coba kita lihat nih, kan kita ada dua variabel utama di sini ya, perselingkuhan dan pelakor. Kita kemarin mendefinisikan pelakor itu banyak hal. Siapa sih yang disebut pelakor? Ya enggak, ya kan? Nah, apakah setiap orang yang kemudian bersama dengan laki-laki yang sudah bersuami, kan pelakor itu perebut laki orang, ya enggak? Nah, apakah perempuan yang bersama dengan suami orang itu pasti disebut pelakor? Atau pelakor itu apa? Nah, karena nanti gesekannya, irisannya itu dengan pernikahan yang sah. Oke, kita bahas dari pelakornya dulu nih, kita sepakati. Tentu saja kalau misalkan dengan cara-cara yang tidak beradab, yang tidak seharusnya, jatuhnya pelakor. Atau misalkan waktu itu Karida pernah nanya, sekarang kan belum tentu dari perempuannya dulu, bisa jadi laki-lakinya duluan yang mulai. Apakah kemudian perempuannya juga disebut pelakor, ya enggak? Nah, namun saya hanya ingin menggarisbawahi di sini tentang si pelakornya ini. Selama dia ditempuh dengan, karena kita bicara dalam konteks Islam, selama dia ditempuh dengan koridor dan syariat Islam yang sah dan berlaku, maka tidak seyogianya itu disebut pelakor karena syariah sudah melindunginya. Jadi untuk si pelakor, maka
yang di luar konteks itu bisa kita masukkan sebagai kelakor. Itu kesimpulan ringkasnya. Oke. Sekarang perselingkuhan nih Karida. Justru ini yang menarik Karida. Karena memang sebelum terjadinya pepelakoran dan pebinoran. Nah, kita mau bahas pebinoran tuh. Pepelakoran ya. Ini orang. Iya. Iya, pepelakoran. Perselingkuhan ini Karida ternyata dibagi dua. Nah, ada selingkuh non fisik, ada selingkuh fisik. Oke. Nah, kemudian masing-masing dari sini dibagi lagi, Karida. Ada selingkuh dengan hati, ada selingkuh tanpa hati. Wah, wadidaw. Cabangnya banyak ya. Yoman. Tapi sebelum ke cabang-cabangnya nih Mas Tiar, ada pertanyaan, mungkin pertanyaan utama nih. Definisi selingkuh sendiri itu apa sih? Cakep. Definisi selingkuh itu apa? Nah, ini yang kemudian memang tidak ada formula pasti. Definisi selingkuh itu apa? Nanti akan kembali nih. Contoh. Ada yang mendefinisikan setiap kita merasa nyaman dengan seseorang, lawan jenis ya. Ya kecuali kalau dia punya disorientasi seksual bisa jadi nih sejenis. Nyaman dengan seseorang itu sudah termasuk perselingkuhan hati. Nah, sementara kan kita punya teman, punya sahabat, apakah langsung tidak? Kalau dalam definisi ini dia masuk. Nah, makanya dibagi. Berarti mungkin kita bisa ambil secara umum begini. Setiap rasa nyaman yang tidak pada tempatnya itu bisa masuk kategori perselingkuhan. Ya, tidak pada tempatnya dan di luar aturan ya. Nah, perselingkuhan. Nah, sekarang kita lihat yang tadi. Ini berkaitan Karida dengan pertanyaan Karida. Kenapa akhirnya ada yang fisik dan fisik? Oke, begini. Yang fisik itu jelas. Berarti orientasinya adalah seksual. Nah, tahu lagunya Cinta Satu Malam? Cinta Satu Malam. Nah, Cinta Satu Malam itu perselingkuhan secara fisik. Oke, secara fisik. Termasuk orang yang jajan. Nah, biasanya suka ada begini nih. Mendingan gue beli sate lah daripada gue miara kambingnya, ya nggak, ribet miara kambing. Jajan tuh berarti itu perselingkuhan. Berarti dia sudah jelas melakukan perselingkuhan fisik. Mau dia jajan, mau dari yang jajan 5.000-an sampai 500 jutaan, nah, itu jatuhnya perselingkuhan. Padahal, nah, makanya dalam masalah seks ini. Tahu Jakarta Undercover? Pernah baca bukunya? Oke. Itu penelitinya keren tuh. Penelitinya keren walaupun kontroversial ya. MK. Saya lupa MK siapa namanya gitu. Jadi menyebutkan kalau di beberapa kota besar itu Jakarta misalkan itu seks itu sudah seperti beli rokok, jual beli. Transaksional berarti. Nah, di kota-kota besar lainnya seks itu sudah sama suka, kebutuhan aja. Jadi lifestyle, gaya hidup. Ini masuknya dalam konteks kita sekarang ini bisa perselingkuhan, walaupun dia transaksinya adalah jual beli. Yang kedua, lifestyle. Biasanya kalau orang ketemu di nightclub atau satu tempat, kalau kita ngelihat gaya hidup Amrik misalkan, kenal langsung ngamar. Baru kenal langsung lamar. Nah, semudah itu gitu. Padahal dia udah punya pasangan masing-masing. Nah, itu perselingkuhan. Loh, di kita apakah ada? Ada. Yang begitu ada. Jadi hanya kebutuhan seksual saja. Jadi fisik itu orientasinya adalah seksual. Oke. Nah, yang kedua ini adalah yang non fisik Karida. Non fisik berarti apa? Ya, dia di luar seksual. Berarti kalau misalkan, nah ini sudah mulai meluangkan waktunya lebih banyak untuk teman lawan jenisnya ketimbang dengan pasangannya. Nah, itu sudah termasuk tuh perselingkuhan.
Terus ditambah jika sudah sampai membuat terbengkalai pasangannya, apalagi anak. Nah, itu sudah masuk walaupun dia tidak melakukan apapun. Maksudnya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kepada seksual ya. Nah, jadi misalkan pokoknya nyaman, tapi skala nyamannya itu di atas 5. Kalau kita skalakan 0 sampai 10, maka skala nyamannya itu di atas 5. Nah, itu sudah masuknya perselingkuhan tuh, non fisik. Berarti dia menah nanti. Nah, ketika dia digabung, fisik iya, non fisik iya, itulah yang menjadi berantakan semua. Yang non fisik aja udah berantakan. Yang fisik sebenarnya dua-dua aja udah bisa bikin berantakan. Tapi ketika itu kemudian menjadi satu, dia fisik iya, kan biasanya berawal ya tidak mesti harus berawal nyaman dulu baru seks, bisa jadi seks dulu baru nyaman gitu. Itu jadi satu. Wah udah, itu yang bikin semuanya pasti berantakan. Kenapa? Karena ini nih Karida, ternyata di dalam perselingkuhan itu ada zat yang bikin kita kecanduan. Nah, keren kan? Jadi ada salah satu universitas di Amerika, Universitas Denver namanya, dan juga ada asosiasi psikologi di Amerika mengadakan penelitian. Dari mereka ambil responden itu sekitar 450 sekian orang yang berhubungan, maksudnya orang yang sudah berhubungan, orang yang sudah punya berstatus hubungan, ditanya, apakah Anda pernah selingkuh? 30% iya pernah selingkuh. Wow. Sekali lagi ya, masyarakat yang kita anggap berkemajuan dan berkeadapan. Saya ingin menggarisbawahi, berarti nanti kita akan punya penilaian tersendiri tentang berkeadapan dan berkemajuan itu jika kita kaitkan dengan ini gitu. Ya, artinya kalau kita nanti kita bahas agama apakah ada campur tangan di dalamnya atau tidak. Nah, itu juga bisa nyambungnya ke sana gitu. Karena dalam teori pendidikan yang diusung sama ya Allah, saya kemarin baru bikin bukunya. Jadi pendidikan karakter itu nilai-nilai agama tidak berperan di dalamnya. Nah, ini nanti bisa ada imbasnya, bisa ada konklusinya, bisa ada efeknya. Aduh, saya lupa lagi namanya. Oke, kembali ke perselingkuhan yang tadi nih Karida. Dan ternyata menurut penelitian mereka juga, orang yang pernah, sekali lagi ya, bahkan sekali saja melakukan perselingkuhan, maka dia mempunyai potensi besar untuk melakukan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Even dia ketahuan selingkuh nih, ketahuan. Nah, itu nanti akan terulang. Makanya kalau yang kita lihat viral videonya enggak insaf, berarti bukan yang pertama dong gitu. Enggak insaf, pakai 2 kali lagi insaf gitu kan. Nah, termasuk, terkadang begini, kita kan tidak pernah tahu kita ketemu pasangan kita itu backgroundnya apa. Ya enggak? Nah, mungkin oke lah, kita tidak bisa pungkiri dan tafikan gitu. Enggak ada orang, mungkin kalau ada 10 orang remaja di Indonesia itu pasti 8 pacaran. Ya enggak sih? Nah, ketika menjalin komitmen pacaran, apakah dia mengalami selingkuh atau tidak? Atau dia pernah berselingkuh atau tidak? Ketika misalkan dia selingkuh dalam masa pacaran, terus kemudian dia menikah, berarti kan dia sudah punya track record dong. Itu dia. Dan ternyata juga Karida, ini menarik. Dalam kajian psikologi, orang yang selingkuh itu dinyatakan ternyata mempunyai gangguan kejiwaan. Nah, halo. Penelitian ya itu pastinya ya. Iya, itu penelitian di American Psychology Association. Itu disebutkan orang yang melakukan perselingkuhan itu adalah dia orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kenapa gangguan kejiwaan? Nah, nanti kita bahas. Dan ternyata orang yang berselingkuh dan korban yang diselingkuhi, keduanya mempunyai
kans dan potensi untuk melakukan perselingkuhan. Dahsyat kan? Contoh ada pasangan nih, yang cowoknya anggaplah cowok lah yang biasanya sering selingkuh mah. Selingkuh nih, ceweknya sakit hati, korban dong. Enggak. Karena dia merasa jadi korban juga, dia punya potensi untuk melakukan perselingkuhan karena trauma tadi. Oh iya, oke. Walaupun Biasanya dari 10 apa ya? Itu bisa terjadi karena memang gini, misalnya kalau di rumah tangga atau di satu hubungan lah ya, masih pacaran atau misalnya pasangannya selingkuh yang laki-laki, si perempuannya ini kayak bingung mau gimana karena mungkin udah sayang kan, biasanya gitu ya Mas Tiar ya. Maksudnya kalau perempuan tuh kalau udah sayang mau diselingkuhin tuh kayaknya masih ini aja gitu. Mau si laki-lakinya ngapain kayak masih mau aja gitu perempuannya misalnya. Nah paling dia untuk pelampiasan dia kekesalan dia, akhirnya dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pasangannya gitu. Walaupun mereka tetap dalam satu hubungan. Mungkin kasus Bisa itu seperti ada, Karida. Oh bisa, kasus itu ada. Nah ini yang menariknya. Jadi ternyata perilaku dari korban ini akan bermacam-macam. Dia bukan satu saja. Contoh ya, orang yang menjadi atau perempuan ya, kita anggaplah korbannya perempuan. Perempuan yang menjadi korban perselingkuhan, satu dia memang ada orang yang nerima, tapi ini sangat sedikit sekali, Karida. Mungkin kalau kita ambil dari 10 orang, mungkin hanya 1 orang saja yang dia nerima. Udahlah nggak apa-apa, menerimu. Nah, 1 orang. Iya. Dari berapa artinya, tadi Mas Jar? Kalau dari 10 orang, mungkin hanya 1 orang perempuan saja yang dia nerima, lakinya itu mau gimana pun juga dia minta maaf, oke lah gue maafin. Diulangi lagi minta maaf, oke lah gue maafin. Jadi dia nerima. Atau kalau jenjangnya sudah pernikahan ya Karida. Pernikahan. Biasanya akan banyak pertimbangan dari perempuan seperti ini. Anak, yang paling besar biasanya anak. Ekonomi. Kasarnya oke ya kalau gue keluar nanti terus siapa yang hidupin gue sama anak. Nah biasanya udahlah nggak apa-apa. Gue udah tahu bandel-bandelnya gitu. Kasarnya begitu. Nah itu ada hal yang seperti itu ada. Tapi ada juga yang kemudian kayak Karida tadi ya bilang ya. Jadi kan 2 hal yang berbeda nih. Dia diam, dia nerima, tapi ternyata dia diam-diam juga melakukan perselingkuhan. Nah ini ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Nah ini juga harus dibedakan Karida. Kalau yang sengaja berarti dia niat. Ya memang semua kan kembali pada niat. Gue niat nih, dendam. Gue tahu suami gue selingkuh, ya udah gue selingkuh aja gitu. Tapi dia tetap ingin rumah tangganya utuh. Seolah tidak terjadi apa-apa. Minimal biasanya yang seperti ini dia cenderung untuk melihat harga dirinya. Rumah tangga berantakan, rumah tangga aib dong, rumah tangga berantakan misalkan. Jadi dia ingin terlihat rumah tangganya baik-baik saja walaupun padahal tidak baik-baik saja. Jadi dia main aman, playing safety. Tapi ada juga yang tidak diniatkan. Biasanya nih, orang yang dia menjadi korban itu akan terlihat dari raut wajahnya. Atau mungkin suatu saat ketika dia lagi dalam sesi ngobrol atau ketemu atau reunian atau ketemu orang dan ternyata lawan bicaranya ini bisa menerka. Lagi ada masalah ya? Nah, itu poin tuh pertama. Lagi ada masalah ya? Oh, itu masuk kategori tidak sengaja ya Mas Tiar? Oh, tidak sengaja. Kenapa? Karena kan dia tidak ada niat untuk melakukan bisa disandingkan balasan. Juga dengan khilaf? Bisa. Khilaf tuh sekali ya. Tapi kalau terjadi lebih dari sekali namanya doyan. Nah tadi berbicara tentang perselingkuhan memang menarik ya, banyak sekali cabangnya. Mulai dari perselingkuhan fisik, non fisik, perselingkuhan yang sengaja dan tidak disengaja. Tapi kembali lagi ke tadi yang soal tidak sengaja ini memang ada ya Mas Tiar? Oh ada, ini bahkan bisa jadi lebih banyak gitu. Artinya gitu. Kan kita makhluk sosial ya, kita akan berkomunikasi. Tapi biasanya memang yang terjadi dengan orang yang kenal, satu komunitas, satu kerjaan, atau pokoknya yang dimana dia bisa menjalin komunikasi.
Nah, berangkat dari pertanyaan itu, ada masalah ya? Enggak, kenapa? Curhat akhirnya Curhat kan? dulu, curhat. Nah, pintu Iya. iya. Akhirnya ketika dia merasa nyaman dengan lawan bicaranya yang beda jenis, dan kemudian yang beda jenisnya juga atau laki-lakinya ada yang modus, ada yang juga sama-sama khilaf gitu. Anggaplah ya sama-sama khilaf misalkan gitu. Jadi ada rasa iba, ya sudah terjadi perselingkuhan. Itu banyak terjadi gitu. Tapi tadi yang perlu digarisbawahi memang khilaf itu sekali ya Mas Tiar. Ya, sekali di Bandung, sekali di Bogor, sekali di Amerika gitu kan. Sekali di Jepang. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal definisi perselingkuhan sendiri, saya pernah baca nih. Itu katanya perselingkuhan itu adalah adanya sesuatu hal yang sengaja disembunyikan dari pasangannya. Nah, itu gimana menurut Mas Tiar? Nah, itu dia tadi. Bisa jadi kalau kita ingin mengambil definisi segala sesuatu yang disembunyikan dari pasangannya, itu diartikan perselingkuhan. Walaupun tentu ini dalam konteks apa gitu. Karena ini mungkin butuh penjelasan panjang ya, sesuatu kita akan bahas. Ada kebohongan yang dibolehkan di antara itu dalam rumah tangga. Oke, tapi dengan catatan kebohongan yang dibolehkan dalam rumah tangga itu yang bermaksud untuk kemaslahatan rumah tangga. Nah, sekarang kalau misalkan tadi kita tarik definisi tadi, menyembunyikan sesuatu dari pasangan, apakah ini juga termasuk perselingkuhan? Nah, kasarnya begitu. Anggap contoh case begini, contoh case nih ya. Memang akan serba sulit kalau posisinya seperti ini. Anggap pasangannya itu cemburu, sudah gitu posesif. Oke. Nah, tiba-tiba misalkan dia harus pulang terlambat karena membantu teman perempuannya. Oke. Dan paham betul, jujur pasti salah. Bohong salah juga. Jadi dia bos malakama kan. Udah ketebak lah gitu misalkan. Gue bilang nih, aduh maaf ya yang aku pulang telat tadi bantuin si Vina misalkan. Udah kebayang tuh mencak-mencaknya dan bakal panjang urusannya. Jadi dia diam. Nah, dia diam. Akhirnya dia nggak ngomong. Nah, sekarang dia menyembunyikan itu dong. Berarti kalau definisi tadi dia masuk perselingkuhan. Definisi yang tadi. Iya. Oke. Makanya kalau karena menyembunyikan ya. Betul, menyembunyikan. Tapi pertanyaannya tadi mengenai kemaslahatan. Berarti untuk petakan dari kemaslahatan itu gimana Mas Tiar? Oke, tape. Kemaslahatan rumah tangga itu adalah berarti satu rumah tangganya utuh dan berlaku hukum-hukum Allah di situ. Artinya hukum-hukum Allah masih bisa ditegakkan. Itu kemaslahatan. Yang satu jadi baik istri maupun suami masih tetap pada job desk-nya masing-masing. Tidak saling menzolimi. Nah, itu batasan kemaslahatan itu sendiri gitu. Nah, gitu Karida. Dan artinya tadi, untuk keutuhan rumah tangga ya Mas Tiar ya. Betul. Misal dalam kejadian menyembunyikan tadi, di tengah jalan ketahuan nih, akhirnya bikin gonjang-ganjing lagi tuh rumah tangga. Nah, itu berarti nggak maslahat dong? Kalau ketahuan, makanya jangan sampai ketahuan. Makanya Karida ada seni komunikasi dalam rumah tangga itu. Jadi kita jangan dipotong nih piece-nya atau potongannya. Kalau kita dalam puzzle, anggap kita sedang menyusun puzzle rumah tangga yang utuh. Nah, yang tadi itu kan hanya satu keping puzzle saja. Maka kita butuh keping puzzle yang lain. Nah, di antaranya adalah seni komunikasi. Jadi solusinya sebenarnya adalah selain yang tadi ya, anggaplah bohong itu terakhir gitu, kepepet tuh pokoknya alternatif paling akhir lah. Idealnya ketika dia tahu pasangannya posesif, maka dia harus tahu bagaimana cara mengkomunikasikan dengan pasangannya yang punya karakter posesif. Sayangnya ada 10 orang yang punya pasangan posesif, maka si pasangan ini bukan yang posesifnya ya, si pasangan ini akan lebih milih cari aman, playing safe. 9 orang pasti nggak mau ribet.
udahlah, gue mendingan dia nggak tahu. Oke. Artinya gini, kalau misalnya nih apa namanya si pasangan ini memahami pasangannya, dia bukan orang yang posesif, otomatis nggak akan disembunyikan kan ya. Oh Tapi iya, karena jelas. tahu karakter mungkin pasangannya posesif, akhirnya memilih alternatif itu tadi. Betul. Gitu. Nah, makanya ada kepingan yang lain lagi. Apa kepingan yang lain? Komitmen dan komunikasi sebelum pernikahan atau di awal pernikahan. Mengenal karakter dong. Karakter ya. pasangan kita gimana. Nah, itu pentingnya. Ya jadi dipahaminya jangan parsial ya tentang bohong itu. Ya anggaplah itu benar-benar kepepet, pet gitu lah. Udah susah banget gitu, kasarnya begitu. Nah, kembali ke perselingkuhan nih Karida. Kenapa tadi ternyata bisa bikin kecanduan? Dalam tubuh kita itu ada hormon endorfin. Endorfin atau dopamin ya, saya lupa ya. Itu yang bisa bikin tenang, bikin rileks, bikin bahagia. Orang yang kecanduan seperti rokok misalkan, nah dia memproduksi hormon itu. Jadi ketika merokok dia merasa tenang, merasa rileks, bahagia. Uniknya orang yang melakukan perselingkuhan hormon itu terproduksi. Dahsyat kan? Sekali ya. Dia melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Baik laki-laki dengan perempuan lain ataupun perempuan yang sudah bersuami dengan laki-laki lain. Pokoknya siapapun yang berselingkuh, maka akan terproduksi nih hormon ini. Dan akan mengakibatkan dia punya rasa lebih rileks, lebih bahagia, dan dia merasa lebih dibutuhkan. Makanya orang yang berselingkuh akan selalu melihat pasangan selingkuhannya itu lebih daripada istri sahnya. Kita tidak bicara istri kedua ya, tapi perselingkuhan berarti di luar pernikahan. Jadi perselingkuhan yang kita maksud di sini adalah yang di luar pernikahan. Dan ternyata Karida, kenapa ya para psikologi kemudian mengkategorikannya bagian dari gangguan kejiwaan? Dalam perselingkuhan itu ada adrenalin juga yang terpacu, tantangan. Oke, Karida tahu olahraga ekstrim? Olahraga ekstrim, olahraga yang berat, gitu ya? Olahraga berat, ngangkat benteng, ngangkat kuda gitu. Main catur itu. Jadi olahraga yang memacu adrenalin, olahraga ekstrim, bungee jumping, para layang, climbing, sepeda, motor cross gitu kan. Itu kan adrenalin mereka kan terpacu. Semakin mereka mendapatkan adrenalin, maka mereka akan mendapatkan kepuasan. Oke? Iya. Nah begitu juga dengan perselingkuhan. Tantangan dong. Makanya lebih jauhnya dalam urusan seksual, melakukan hubungan seksual dengan selingkuhan itu dirasa lebih nikmat ketimbang dengan pasangan sah. Kenapa? Karena ada adrenalin yang terpacu, takut ketahuan. Aduh, diem-diem, dikejar-kejar, adrenalin. Ya kan kita nggak mungkin ada adrenalin dengan pasangan mah. Yang kedua, ternyata mereka menemukan ada rasa pengakuan hebat. Sama seperti orang yang berhasil melewati rintangan atau tantangan. Gua nih. Ya, keren. Ada kebanggaan berarti ya? Oh iya, betul Karida. Makanya kalau nggak salah ini pernah juga kita bahas nih Mas Tiar waktu itu sama narasumber kita satu lagi Kafala waktu itu tentang budaya-budaya Barat. Jadi memang ada kebanggaan tersendiri ketika bisa mungkin tidur dengan beberapa wanita dan sebagainya. Seperti itu. Iya pernah dibahas. Yang baru saya mau katakan benar Karida, di Amerika sendiri ketika mereka laki-laki bisa meniduri banyak perempuan itu akan jadi suatu hal kebanggaan bagi mereka gitu loh. Artinya gua gitu hebat banget. Ditambah di sana mah virgin dalam usia tertentu itu aib. Baik laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, itu dua. Nah, yang ketiga itu ada rasa nyaman itu, ada rasa bahagia. Makanya ketika orang berselingkuh itu akan nagih. Gitu loh. Berarti balik lagi ke candu tadi ya, kecanduan ya. Iya. Betul. Makanya yang dibilang luar biasa tuh begitu.
Nah, kalau kita lihat itu kan kimiawi manusia ya, artinya proses kimiawi yang ada di tubuh kita gitu. Dan walaupun hormon-hormon tersebut bukan itu tempatnya gitu. Bukan. Nah, semuanya sebenarnya itu nanti bisa kita manage dengan otak kita. Karena hormon itu terproduksi kan atas perintah otak. Makanya dalam teori komunikasi atau manajemen diri di beberapa teori seperti NLP, MTP gitu ya, itu kita bisa mengatur diri kita, gelombang otak kita. Nah, semuanya itu perilaku-perilaku yang tadi termasuk perselingkuhan itu pasti ada belakangnya, ada penyebabnya. Behavior itu hanya yang tampak saja. Jadi gini, tidak mungkin seseorang tiba-tiba berselingkuh. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba yang berselingkuh. Dia pasti ada. Nah, kalau dalam teori-teori atau konsep yang tadi itu akan dicari ke belakang. Apa nih pemicunya? Nah, itu gitu Karida. Kalau kita tarik lagi dalam konteks Islam, ternyata hadis sudah menyebutkan. Jadi iblis itu dalam satu riwayat Muslim ya disebutkan. Jadi iblis nanya ke setan, ke anak buahnya, udah ngapain aja? Yang lain bilang begini, begitu. Ada satu setan bilang, tidaklah aku meninggalkan seseorang sampai mereka bercerai. Oke, tidaklah aku meninggalkan seseorang sampai mereka bercerai. Kata iblis, good job. Asal dikasih award sama iblis, si setan yang ini nih. Jadi ternyata bercerai, sekali lagi ya, bercerai atau perceraian itu adalah tugas utama dari iblis dan setan. Utama Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 102 kalau tidak salah tentang sihir ya. Ada orang yang belajar sihir kepada dua malaikat, fayata'alamuna minhuma ma yufarikuna bainal mar'i wa zauji. Jadi mereka mempelajari sihir itu, ilmu itu adalah untuk yufarikuna, memisahkan antara istri dan suami. Itu satu-satunya sihir seingat saya yang disebutkan dengan jelas dan lugas dalam Al-Quran. Terpecah. Berarti kaitannya apa? Banyak jalan ya, banyak jalan. Artinya untuk terjadi perceraian itu banyak jalan. Nah, salah satu triggernya adalah perselingkuhan. Kita lihat ayat yang lain, surat Ali Imran. Ayat berapa? Ayat 14 kalau tidak salah yang zuina linnasi hubus sahawat auzubillahi zuina linnasi hubus sahawati minan nisa, dijadikan indah pandangan itu kepada perempuan. Nah, dari laki-laki ngelihat perempuan pasti indah, ujung kaki, ujung rambut, belakangnya aja indah, apalagi depannya. Nah, kita pernah lihat ya, kita pernah bahas rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga, ya. Nah, itu bagian dari situ juga yang walaupun waktu itu konteksnya sawang sinawang ya. Tapi perselingkuhan itu begitu ada pola atau ada hidden agendanya, missionnya dari iblis dan setan. Perselingkuhan. Jadi si manusia ini tidak bergerak sendiri, Karida. Kalau kita bicara makanya dalam konteks Islam, agama itu punya peran yang sangat penting. Gitu loh. Saya lupa ya, waktu itu saya lagi belum lama, sekitar 2 minggu yang lalu lah sebelum sakit kalau nggak salah. Jadi kalau dalam konsep yang saya lupa ini konsepnya siapa, dia bilang, jadi pendidikan karakter seseorang itu tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. Yang terjadi adalah perselingkuhan itu ternyata lebih besar di masyarakat maju, yang dianggap maju ketimbang di masyarakat yang mempunyai nilai-nilai keagamaan tinggi. Berarti mereka ada benteng di sini, Karida. Nah, ternyata ya makanya tadi kenapa saya sering ungkit, Karida, tentang masyarakat berkemajuan itu. Ternyata kalau kita ambil berkemajuan dan berkeadaban dalam konteks hanya berilmu ya, berilmu secara akademis atau profesi bonafit, itu tidak berbanding lurus dengan akhlak. Maka yang berbanding lurus dengan akhlak itu satu-satunya hanyalah agama. Agama, oke.
Kelar. Memang pendidikan karakter itu dari agama ya Mas Tir ya. Betul. Nggak hanya mungkin dari pendidikan umum, oke. Namun memang pendidikan agama ini tadi perannya setan luar biasa ya Mas Tir ya. Bisa bisa membuat sedemikian rupa sehingga orang ini berani gitu untuk melakukan hal apapun. Gitu. Betul, maka dari itu Karida, subhanallah. Oke, mungkin ini akan jadi debatable. Tapi Islam itu mempunyai syariah yang dia itu solutif. Sekali lagi ya, Islam itu mempunyai aturan yang sifatnya solutif dan manusiawi. Artinya sesuai dengan karakter manusiawi. Coba lihat, syariat mana yang di luar kemampuan manusia? Kita nggak akan bisa temukan. Dalam hal ini, berarti kan syahwat ya. Satu sudah disebutkan zuinalina syubus syahwat. Kedua, ternyata sejak sebelum turunnya Islam, syahwat seks itu termasuk yang sudah merajalela. Makanya ada orang yang punya istri sampai 100, 200. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Para raja-raja kita di tanah Nusantara ini pun mempunyai selir dan gundik. Islam dengan syariat ta'adudnya itu bukan Islam dari tidak ada kemudian diadakan. Tetapi Islam itu membatasi. Yang tadinya lebih banyak 10 itu dibatasi oleh Islam udah 4 aja. Tapi Islam, pertanyaan kenapa Islam tidak menghilangkan jadi monogami? Gitu. Iya. Karena tahu bagaimana karakter manusia. Ya kan yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan syariat juga Allah. Makanya diberi pintu alternatifnya. Walaupun ini yang saya katakan akan menjadi debatable. Nikah kedua cuma gara-gara nafsu doang, gara-gara pengen nge-seks doang, syahwat doang. Ya nikah kalau urusannya bukan syahwat apalagi. Nah, terus kalau mau nikahnya monogami terus nggak mau pakai syahwat, nggak mau pakai nafsu, ya kan itu. Tapi agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan dan viral-viral yang nggak jelas, makanya Islam ada payungnya. Oleh karena itu terjaga semuanya, kehormatan terjaga, izahnya terjaga, hak-haknya terjaga. Allahu Akbar. Coba Karida, ya enggak? Ya, bicara tentang agama Islam ini sendiri ya Mas Tiar, memang luar biasa. Tapi memang namanya netizen ya Mas Tiar, ada aja gitu ya sanggahannya. Mungkin bahasa kasarnya tuh apa ya, netizen tuh lebih kejam dari ibu tiri katanya. Padahal ibu tiri pun ada yang baik kalau menurut Rida. Betul, itu betul banget. Ibu tiri ada yang baik, banyak ibu tiri yang baik, walaupun yang terkenalnya ibu tiri yang jahat. Iya, karena yang emang terkenal. yang enak digoreng tuh yang itu. Kalau ibu tiri yang baik mah nggak enak digorengnya gitu. Saya pernah baca satu ungkapan meme nih Karida, tapi pikir-pikir benar juga ya. Kalau kita kembali ke masalah ta'adud, jadi ta'adud atau poligami itu bukan perkara bagaimana laki-laki mempunyai banyak istri. Tapi bagaimana setiap perempuan bisa mempunyai suami. Seorang perempuan akan butuh tempat untuk bersandar. Mungkin kalau yang jomblonya masih fresh, dia tidak akan terlalu merasakan. Kenapa? Karena dia belum pernah punya pengalaman. Sekali lagi ya, dia belum pernah punya pengalaman. Tapi kalau misalkan jomblonya single parent, dia sudah pernah punya pengalaman. Maka dia sudah tahu rasanya bersandar dan rasanya tidak bersandar. Dari kasus yang saat ini sedang viral, sedang beredar, kira-kira apa sih hikmah yang bisa kita ambil gitu? Oke. Kalau dari kasus yang viral ya, kalau kita perhatikan itu kan, aduh subhanallah, ternyata pasti yang bikin netizen ngenes itu adalah lagi hamil. Ya kan? Kalau nggak salah lagi hamil, terus punya anak kecil juga. Betul. Ya, maka itu urusannya akan perasaan. Kalau udah urusan perasaan udah semuanya bisa jadi abu-abu lah kalau udah perasaan mah. Karena semuanya pertimbangannya perasaan dan akan jadi subjektif kan. Nah, maka kita bisa ambil pelajaran yang terpenting. Oke, terpenting nih. Karena konteksnya rumah tangga,
konteksnya hubungan, untuk menjaga atau merawat agar rumah tangga kita utuh, pernikahan kita utuh, satu-satunya yang paling ampuh adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Memang kembali lagi ya ke iman dan takwa. Memang yang bisa melindungi kita gitu, Masya Allah.